Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya melalui channel ini. Salam sejahtera untuk panjenengan semua dimanapun berada, dalam tugas, pelayanan, pekerjaan, apapun juga yang panjenengan saat ini sedang tekuni, diberkati Tuhan. Panjenengan dilindungi, dibimbing dengan kasih dan berkat Tuhan sendiri, dijauhkan dari segala mara bahaya, pencobaan, dan kejahatan. Apa yang baik yang panjenengan cita-citakan berkenan pada Tuhan, kita, panjenengan dan saya, dijauhkan dari segala mara bahaya, pencobaan, dan kejahatan. Semoga segala yang baik yang kita rindukan dan kita cita-citakan berkenan pada Tuhan. Panjenengan yang sakit dijamah, dipulihkan, disembuhkan, dan panjenengan juga selalu diberi kesabaran dan ketabahan dalam menerima sakit ini. Syukur pada Allah, kita bisa memandangnya sebagai anugerah. Kita berdoa untuk yang berpulang, mereka semua berbahagia di surga, bahkan menjadi pendoa kita yang masih berziarah di dunia ini. Keluarga diberi penghiburan, ketabahan, dan ketekunan dalam melanjutkan apa yang baik yang diwariskan kepada kita. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, hari ini kita akan membaca dan merenungkan Injil Matius bab 16 ayat 13 sampai 23. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, "Siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Injil hari ini memuat begitu banyak pesan yang bisa kita renungkan. Tentu tidak semua akan kita renungkan,
Saya menawarkan untuk renungan hari ini dua hal saja. Yang pertama, Yesus mengajak kita semua, sama seperti Yesus mengajak para muridnya, untuk memiliki relasi personal dengan Yesus. Kita mengimani Yesus bukan menurut kata orang, tetapi menurut kamu, siapakah aku? Selama ini kita sudah mengimani Yesus, menerima Yesus, kita berserah kepadanya, kita menjadi pengikutnya. Siapakah Yesus bagi kita? Di sini Yesus memberikan kemerdekaan kepada kita untuk memiliki pengertian dan pemahaman personal terhadap pribadinya. Namun, pemahaman itu tentu saja bukan asal pemahaman, asal menyebut, asal mengidentifikasi, seperti yang dikatakan Petrus yang menjawab pertanyaan Yesus. Petrus mengatakan, "Engkaulah Mesias, Putra Allah yang hidup." Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, poinnya di sini, pengenalan Yesus sebagai Mesias, tetapi Mesias sesuai dengan yang memang dikehendaki Yesus, bukan Mesias seperti yang dipikirkan banyak orang pada waktu itu, termasuk oleh Petrus. Petrus hanya memikirkan Yesus sebagai Mesias yang hebat, Mesias yang membuat banyak mukjizat, Mesias yang menyembuhkan sakit penyakit, Mesias yang menaklukkan seluruh alam semesta, Mesias yang serba menang, sukses, dan berhasil. Kok bisa? Itu ketahuan ketika Yesus menyatakan jati dirinya sebagai Mesias yang sesungguhnya. Menurut Yesus, dan itu yang dikehendaki Bapa, Mesias yang sesungguhnya adalah pribadi yang harus menderita, sengsara, bahkan ditolak dan dibunuh, mati dengan cara disalibkan. Namun, ia akan dibangkitkan pada hari ketiga. Nah, tampaknya persepsi itu berbeda dengan persepsi Petrus. Itulah sebabnya Petrus kemudian menarik Yesus seakan-akan dia pahlawan dan mengatakan pada Yesus, jangan omong tentang penderitaan ya, jangan omong tentang kematian ya, Mesias itu hebat, serba menang. Sahabat peradaban kasih, ekologis yang terkasih, Yesus yang semula memuji Petrus, kali ini dengan tegas Yesus mengatakan pada Petrus suatu teguran yang sejauh saya membaca dalam kitab suci menjadi teguran yang paling keras. Kepada Petrus, Yesus mengatakan, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku." Petrus langsung, gak enak, mengkeret daun. Mungkin dia langsung ngeluh, putus asa. Salah aku. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, yang kedua, Yesus membentuk iman Santo Petrus dengan benar supaya tidak berjalan menurut pikirannya sendiri. Apakah Yesus berhasil? Yesus berhasil. Buktinya, dalam suratnya yang pertama, bab 4, ayat 12 dan 13, Petrus menulis seperti ini. "Saudara-saudaraku yang terkasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu." Ini yang dikatakan oleh Santo Petrus di kemudian hari sebagai buah dari pendidikan yang diberikan Yesus kepadanya. Memang
Bisa dimengerti, bisa dibayangkan ketika Yesus mengatakan pada Petrus, "Enyahlah engkau, iblis, batu sandungan bagiku." Itu tidak enak. Tetapi begitulah Santo Petrus dengan segala kerendahan hati taat kepada Yesus, merenungkan peristiwa yang mungkin baginya menyakitkan, dikatakan "enyahlah iblis" di depan murid-murid lainnya. Tetapi itu membuat Santo Petrus bertumbuh dalam pengertian yang benar tentang Yesus sebagai Mesias. Bahkan kemudian dia mengajarkannya sebagaimana seharusnya. Iman yang matang memungkinkan kita untuk melihat seluruh hidup kita, suka maupun duka, sehat maupun sakit, untung maupun malang, sedang bersuka cita maupun berduka cita. Pendek kata, dalam seluruh kehidupan ini kita semakin dimatangkan dalam kedewasaan iman. Semua itu akan bertumbuh karena pengenalan pribadi kita pada Kristus dan menjadikan Kristus sebagai inspirasi kehidupan kita secara benar. Artinya, kita mengimani Yesus bukan hanya untuk hal-hal yang menguntungkan saja, untuk hal-hal yang menyenangkan saja, untuk hal-hal yang membahagiakan saja, tetapi juga dalam setiap peristiwa yang menyakitkan, dalam peristiwa yang membuat kita berduka, dalam peristiwa yang membuat kita bahkan tidak mengerti, ini Tuhan punya maksud apa terhadapku. Kita dengan rendah hati mengimani Yesus dan menaatinya dengan segala resiko yang harus kita hadapi. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yosef merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Salam sehat, tetap semangat. Jangan lupa bahagia. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam